berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu, meskipun masih secara online ya. Namun kakak-kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat. Baiklah, mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Kakak yang pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada waktu untuk kami menyembah Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus menolong kami, bahkan adik-adik di rumah, agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian yang mengatakan, di sini senang, di sana senang. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi sebuah lagu yang berjudul Firman Tuhan di dalam simpan di dalam hati. Salam, selamat pagi adik-adik di rumah, apa kabar? Senang sekali ya kita boleh kembali beribadah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami semua supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik di rumah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari sebuah kisah Nabi Elisa. Nabi Elisa menolong murid-muridnya. Nah, adik-adik, kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang luar biasa ya, Allah yang setia dalam segala perkara. Dia tidak setia hanya dalam perkara yang besar, tapi juga Dia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara besar dan tidak ada perkara kecil. Semuanya Tuhan peduli. Tuhan peduli kita sebagai anak-anaknya
dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Sama dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa juga setia dalam perkara-perkara kecil. Dia selalu memperhatikan semua orang. Dia selalu memperhatikan setiap orang yang datang kepada dia, dan dia selalu menolong semua orang. Nah, bagaimana dengan kapak yang hilang? Apakah itu juga perkara kecil atau perkara yang besar? Nah, bagi semua orang atau bagi beberapa orang itu mungkin perkara yang kecil atau tidak ada artinya, tetapi kapak itu adalah kapak pinjaman, dan sekarang kapak itu tenggelam di sungai. Nah, kita harus bertanggung jawab dengan barang pinjaman. Kalau kita meminjam barang orang lain, maka kita harus bertanggung jawab. Dan tapi yang menjadi pertanyaannya, sekarang kapak yang dipinjam itu tenggelam. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan kapak itu kembali? Nah, murid Nabi Elisa ini tahu bahwa guru mereka yang bernama Elisa sanggup menolong mereka, sehingga murid ini pun menemui Nabi Elisa supaya Nabi Elisa menolong dia, dan dengan mujizat Tuhan maka kapak itu pun dapat ditemukan kembali. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Mau tahu tentang kisah selengkapnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Nabi Elisa menolong murid-muridnya. Anak-anak, suatu ketika Elisa sering tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka belajar bagaimana cara melayani Tuhan Allah dengan baik. Mereka banyak belajar dari Nabi Elisa karena mereka semua ingin menjadi hamba Tuhan seperti guru mereka. Mereka telah melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong Nabi Elisa, seperti pada waktu Nabi Elisa memberi nasihat kepada seorang janda dengan anaknya, dan juga pada waktu Nabi Elisa menolong Panglima Naaman sehingga ia disembuhkan dari penyakit kusta. Mereka telah melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menolong Nabi Elisa melakukan mujizat-mujizat seperti sewaktu terjadi bahaya kelaparan. Nah, waktu itu seorang di antara mereka pergi mencari sayur. Tetapi sayur yang didapati beracun. Ia memasukkan sayur yang beracun itu ke dalam kuali. Tetapi Allah menolong dan memberi hikmat kepada Elisa. Dengan memasukkan tepung ke dalam kuali, makanan yang beracun itu pun dapat dimakan. Dan tidak ada murid yang mati. Begitulah kehidupan murid-murid Nabi Elisa dan bersama-sama dengan Tuhan yang telah menolong mereka. Pada suatu hari, murid-murid Nabi Elisa merasakan bahwa rumah mereka terlalu sempit. Hampir tidak ada tempat bagi mereka untuk duduk dan untuk belajar. Untuk tidur pun mereka harus berdesak-desakan. Karena itu mereka berkata satu kepada yang lain, "Wah, rupanya kita harus membangun sebuah rumah yang lebih besar, sehingga kita dapat duduk, dapat belajar, dan dapat tidur dengan enak. Tetapi dari mana kayu untuk membangun rumah itu? Kita tidak perlu khawatir. Kita dapat mengambil kayu itu di dekat sungai Yordan." Baiklah, kalau begitu, marilah kita memberitahukan hal ini kepada guru kita, Bapak Elisa. Mereka pun menemui Nabi Elisa dan berkata, "Bapak Elisa, rumah tinggal kami sudah terlalu sempit. Kami ingin membangun rumah baru yang lebih besar dari rumah ini. Untuk itu, izinkanlah kami pergi mengambil kayu di dekat sungai Yordan." Kemudian kata Elisa kepada mereka, "Pergilah kalian ke sana. Tapi dapatkah Bapak ikut bersama kalian?" "Dapat, Pak." Mereka dengan senang hati menyambut guru mereka untuk ikut bersama dengan mereka. "Baiklah, kalau demikian, aku akan ikut bersama dengan kalian." Demikianlah Elisa menjawab mereka. Akhirnya mereka semua berangkat ke sungai Yordan. Mereka pergi dengan membawa kapak untuk menebang pohon di sana. Hanya satu di antara mereka yang tidak mempunyai kapak. Namun ia tidak tinggal diam.
cepat-cepat dia pergi ke rumah tetangganya dan meminjam sebuah kapak. Sambil berjalan menyusul rombongan teman-temannya, ia berkata, "Aku harus menjaga kapak ini baik-baik, sebab ini bukan milikku." Kemudian sampailah mereka di sungai Yordan. Mereka pun bekerja. Pak, 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 puk, puk, puk. Begitulah bunyi kapak terdengar bersaut-sautan. Saat itu langit sangat cerah, matahari bersinar dengan teriknya, dan udara sangat panas. Keringat membasahi tubuh mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Dengan penuh semangat, mereka terus bekerja menebang pohon-pohon yang besar itu. Dan jauh dari mereka, Nabi Elisa melihat apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya dan memberikan semangat kepada mereka untuk terus bekerja dengan penuh semangat. Nah, tiba-tiba terdengar suara biur. Hei, suara apa itu? Seperti ada sesuatu yang jatuh ke dalam sungai itu. Nah, pada saat itulah murid yang tertinggal itu berteriak-teriak kepada Nabi Elisa. Bapak Elisa, tolonglah aku. Kapak yang kupinjam itu saat ini sedang jatuh ke sungai. Tidak kelihatan. Kapak itu bukan milikku tetapi milik tetanggaku. Tolonglah Pak Elisa. Bagaimana caranya supaya aku dapat menemukan kapak itu kembali? Nah, kemudian Elisa pun mendekat muridnya itu. Kemudian dia berkata, "Di mana kapak itu jatuh?" Kemudian muridnya itu berkata, "Di situ Pak, dekat batu besar itu." Akhirnya Elisa pun berdoa kepada Tuhan dan tiba-tiba kapak itu muncul dan Elisa berkata kepada muridnya itu, "Ulurkan tanganmu dan ambillah kapak itu." Nah, dengan penuh kegirangan dan sangat senang, murid itu pun mendekati kapak itu dan mengambil kapak itu, dan semua mereka bersuka cita karena kapak yang tenggelam itu sudah mereka temukan kembali, dan mereka pun pulang bersama-sama dengan penuh sukacita sambil memuji Tuhan. Mereka senang sekali karena pekerjaan mereka sudah selesai dan mereka siap untuk membangun rumah yang baru. Nah, adik-adik, demikianlah kisah tentang Nabi Elisa yang menolong murid-muridnya. Nah, kita akan mengakhiri cerita kita pada hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, pimpin kami Tuhan Yesus supaya kami selalu setia dalam mengikuti akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik, silakan disiapkan ya persembahannya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Kakak yang pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat siang hari ini atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu ini sehingga hari ini kami boleh beribadah lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Demikian juga dengan orang tua, adik-adik kami yang di rumah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan satu pujian mengatakan Yesus pokok. Tinggallah
Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah jalannya berdua. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyi, sudah mendengar firman Tuhan, dan berdoa. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Ibu yang dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik untuk kami hari ini. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Jaga kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, waktunya kita berpisah hari ini. Jangan lupa depan kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.